Panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita nikmat hidayah serta inayahnya sehingga Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majlis yang insyaallah berbahagia. Salam beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Allahumma amin. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari kita buka kajian kita dengan bacaan tasbih dan doa menuntut ilmu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut pada kajian yang kesempatan ini akan dibawakan oleh Pak Alwan, Ustaz Alwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, saya sayangi, mari terlebih dahulu kita menghafalkan bacaan sholat. Kasihnya apa banget sih? Mulai dari sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah minas syaitan, dari godaan setan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillah.
jauhkanlah baini antara saya wa baina dan antara khatayaya kesalahan saya kama ba'ata seperti engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib dan barat. Allahumma ya Allah nakini bersihkanlah saya minal khataya dari kesalahan sama seperti munafik dibersihkan as-saubu pakaian al-abyadu putih minat danas dari kotoran. Allahumma fir ya Allah cucilah khatayaya kesalahan saya bil ma'i dengan air wasalji dan salju wal barad dan embun. Subhanallahumma maha suci engkau ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami wa bihamdika dan dengan memujimu Allahumma firli ya Allah ampunilah saya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana ya Tuhan kami wa lakal hamd yang segala puji bagimu. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma firli ya Allah ampunilah saya. Warhamni kasihilah saya. Wajburni cukupilah saya. Wahdini berilah saya petunjuk. Warzuqni berilah saya rezeki. At-tahiyatu lillah segala kehormatan milik Allah. Wassalawatu dan kesejahteraan wassalibat dan kebajikan. Assalamualaikum. Kesejahteraan atas engkau ayuhan nabiyyu wahai nabi wa rahmatullahi beserta rahmat Allah wa barakatuh dan rahmatnya.
وعلى عباد الله الصالحين dan atas hamba-hamba Allah yang salih. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad hambanya dan utusannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Amma sholaita ala Ibrahim. Seperti engkau melimpahkan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad. Dan limpahkanlah barokah kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ama barokah ala Ibrahim. Seperti kau melimpahkan barokah kepada Nabi Ibrahim. Wa ali Ibrahim. Dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan. Wal mamati, dan dari fitnah mati. Wa min syarri, dan dari kejahatan fitnatil masiihid dajjal, fitnah dajjal. Assalamualaikum. Kesejahteraan dilimpahkan atas kamu semua. Warahmatullahi beserta rahmat Allah wabarakatuh dan barokahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu sami apal dewe Pak Buri. Ya memang itu di tahun ini kalau tidak hafal.
sifatil mahya wal mamah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wal mamah. Oh, perlu bilang mamah. Ini perlu gurunya itu perlu mengajak bukan mama tapi wal mama. Tapi guru bilang wal mama. Anak itu kan memberi mata sama ya. Ini yang guru-guru TKI semuanya kan bukan wal-mama kematian. Itu bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang saya tentang tauhid. Inti dari iman yaitu tauhid. Hal pokok atau inti atau hakikat dari iman adalah tauhid. Yaitu tauhid itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Secara sederhana, tauhid itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yang namanya tauhid rububiyah. Tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua tauhid mulkiyah. Tauhid apa? Mulkiyah. Yang ketiga tauhid ilahiyah. Tauhid apa? Ilahiyah. Jadi rububiyah, mulkiyah dan ilahiyah. Satu itu yang disebut uluhiyah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, tauhid rububiyah yaitu mengimani bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb. Tauhid rububiyah itu yaitu suatu keyakinan atau keimanan bahwa Allah itu sebagai satu-satunya Rabb. Kemudian tauhid mulkiyah yaitu mengimani bahwa Allah sebagai satu-satunya Malik atau Raja atau penguasa. Sedangkan yang ketiga tauhid ilahiyah yaitu suatu keimanan di mana kita meyakini atau mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya ilah atau satu-satunya sembahan atau satu-satunya tempat beribadah. Tauhid ilahiyah itu meyakini bahwa hanya Allah lah tempat kita itu beribadah, tempat kita itu menyembah. Ini didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran firman Allah. Yang pertama tentang tauhid rububiyah, yaitu didasarkan kepada surat Al-Fatihah ayat 1 itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji
memahami kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya Rabb. Kemudian juga didasarkan kepada surat An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbin nas, kepada Rabbnya manusia, kepada Rabbnya manusia. Sekarang tauhid mulkiyah. Jadi tadi mengimani bahwa Allah itu satu-satunya raja atau satu-satunya penguasa. Nah, ini didasarkan kepada surat Al-Fatihah ayat 3, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Juga di dalam surat An-Nas itu Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Malikin Nas, Maliki. Kalau kita dibaca di bahasa pendek itu artinya raja. Di sini Malikin Nas, kalau itu adalah rajanya manusia. Ini untuk tauhid mulkiyah. Kemudian tauhid ilahiyah atau uluhiyah, itu keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya tempat menyembah atau tempat beribadah. Ini berdasarkan kepada surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'in, kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah, hanya kepadamu saya beribadah. Juga kalau dalam surat An-Nas itu ilahin nas, sembahannya manusia. Kemudian dalam surat lain, Dzalikumullahu rabbakum, demikianlah Allah Tuhan. Lahu mulku, kepunyaannya lah segala kerajaan. La ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia. Wa anna tusrafun, maka bagaimana kamu bisa dipalingkan. Ini adalah surat Al-Imran ayat 6. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, sekarang tentang tauhid rububiyah. Rabb itu bisa berarti yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memelihara, yang mengelola, yang memiliki. Rabb itu banyak artinya, di antaranya ini yang menciptakan, yang memberi
Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memelihara, yang mengelola, yang memiliki. Rabb alamin, alam semesta. Ini kita baca bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memelihara, yang mengelola, yang memiliki alam semesta. Kita yakini bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta. Semua ya termasuk diri kita. Makhluk-makhluk baik berupa hewani maupun nabati maupun benda-benda yang kita anggap tidak hidup itu semuanya adalah ciptaan Allah. Itu. Ya. Allah itu menciptakan itu semua, tidak membiarkan, tetapi kemudian Allah memberikan rizkinya. Setelah diciptakan itu tidak dibiarkan saja, tapi diberi rizki. Semuanya manusia diberi rizki, ya, yang berupa makanan, udara, lain-lain itu. Rizkinya manusia beda dengan hewan-hewan. Hewan-hewan itu ya diberi rizki. Kalau kambing misalnya rumput, sapi rumput, itu rizkinya. Itu Allah yang memberikan rizki. Itu sudah ada peraturannya sendiri. Misalnya kambing, rizkinya rumput, diberi makan nasi, mau apa tidak? Mau, tapi nanti terus sakit perut. Ya, jadi kambing itu kalau diberi makan nasi itu terus sakit perut, kembung perutnya, tapi malah jadi itu pencernanya itu sulit untuk mencerna, kembung, dan akhirnya bisa berakhir dengan kematian. Jadi kita, nah kalau kita juga di rumput repot. Jadi Allah memberikan rezeki. Karena itu semua apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah rezeki kita dari Allah. Harus kita hargai. Jangan sampai disia-siakan. Itu saya yang istri saya itu apa ya lebih jadi misalnya ada nasi sisa terus mau dikasihkan kepada ayam, yang ngapunten Gusti Allah ini pun sayur ya penghayatannya juga ada apa ini ngapunten Gusti Allah ini sampun sayur jadi kula kene ayam. Jadi itu seperti itu. Ya, apa saja lah. Itu kalau yang sekiranya itu makanannya manusia kemudian diberikan hebat itu ngapunten. Itu seperti itu. Jadi mari kita hayati bahwa segala sesuatu itu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu merupakan rezeki kita. Nah, iman yang punya rezeki sendiri itu
kita lihat dari luar, dari sebesar-besarnya sampai dengan sekecil-kecilnya, itu ada rezekinya semuanya. Nah, kalau kita melihat data itu hewan yang melata, itu yang ternyata dia sudah dapat rezeki sendiri. Yang rezekinya hewan itu kalau kita misalnya diberikan kita, ya kita tidak mau. Nah, misalnya ada hewan yang namanya utes, tahu utes itu? Utes itu hobinya adalah menyerang pada kotoran ayam. Nah, situ dia sudah rezekinya itu memang ya, jadi ya makannya itu kotoran ayam. Itu rezekinya. Kemudian yang berikutnya Allah itu yang memelihara kita. Jadi kita bisa rawuh sampai di sini, bisa bangun tadi pagi, bisa mandi, bisa itu Allah yang memelihara kita. Bisa selamat dari sini, itu Allah yang menyelamatkan kita. Alhamdulillah, ini saya selamat sampai sini. Nah, jadi ada juga orang yang misalnya tujuannya mau ke pasar, tidak sampai ke pasar, mau ke sekolah, tidak sampai ke Allah yang mengelola kita. Kemudian ya segala kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Allah. Kemudian yang memiliki kita, Allah itu yang memiliki kita. Karena Allah yang memiliki kita, ya terserah maunya Allah, mau diapakan kita. Jadi kita ini adalah milik Allah. Ini tentang tadi tauhid rububiyah, ini keyakinan bahwa Allah itu Rabb, itu diantaranya berisi itu. Itu Allah itu yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memelihara, yang mengelola, yang memiliki. Kemudian tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah. Dan dari tadi saya aturkan tentang Maliki di dalam surat Al-Fatihah dibaca panjang. Maliki itu artinya yang menguasai hari pembalasan. Kalau dibaca pendek, Maliki Yaumiddin itu boleh, tapi artinya nanti jadi rajanya hari pembalasan. Jadi kalau pada surat An-Nas itu Malikin Nas, rajanya manusia. Jadi misalnya ada yang baca panjang itu menurut tafsir itu ya tidak salah. Malikin Nas, saya baca Malikin Nas, yang menguasai manusia. Jadi kalau di sana harokatnya itu pendek. Malikin Nas dipakai itu Malikin Nas, yang menguasai hari pembalasan. Jadi Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Tentang hari pembalasan, jadi besok itu ada namanya hari pembalasan. Jadi kita itu melihat bahwa di dunia ini kalau kita berbuat baik, belum tentu dibalasi baik. Berbuat baik tapi malah dicemooh, itu bisa. Malah ini sodako, tadinya itu jadi RT misalnya. Wong dulu pangan angel-angel dikek-kek. Itu kalau kita mengikuti omongan orang, kita berbuat baik, kemudian kita itu dicemooh orang, kita itu orang, itu kita tidak boleh kemudian kita itu menjadi masalah. Ya, memang
pujian atau tidak mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, yang melakukan perbuatan yang salah, nyolong, nyopet, ngapusi, korupsi, orang-orangan, kita selamat di dunia, kita selamat di dunia. Tapi itu tidak selamat nanti di jadi nyolong orang-orangan. Misalnya kita punya pisang di kebun, dicolong orang. Ya kalau tuntunannya Nabi disuruh mengikhlaskan, itu sedekah terpaksa. Ya sedekah tapi terpaksa itu tidak termasuk. Jadi ono mati di pangan mano, ono kerja di colong itu ikhlas atau tidak ikhlas itu menjadi pahala. Lo yang itu kan ikhlas. Mekanik di cetok biasanya itu kadang seperti itu. Ada karena pohonnya pendek, witirnya alhamdulillah sudah dokter paksa. Itu yang mencuri besok akan mendapat balasannya di sana. Di akhirat nanti akan mendapat balasan. Kalau di dunia kelihatannya selamat. Orang yang begitu orang-orangan atau sedang tidak diurus atau yang urus sedang ngomong, itu kelihatannya selamat, tapi nanti diangkat ada hitung-hitungannya. Nih, ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya tentang pemilik atau penguasa atau raja. Ini ada hubungannya. Jadi yang memiliki itu berarti dia yang menjadi raja dari apa yang dimiliki. Jadi penguasa atau yang menguasai itu adalah merupakan raja dari yang dikuasai. Misalnya saya menguasai rumah, ya saya rajanya rumah itu. Karena saya rajanya rumah itu, ya apa maunya saya? Mau saya tempati, mau saya sewakan, mau saya jual, itu terserah saya sebagai pemilik. Jadi pemilik dengan raja itu ada hubungannya. Jadi ada maliki dan maliki itu ada korelasinya. Jadi kalau ngaji di sini itu ada istilah korelasi. Jadi kalau kita ngaji di kampung, orang ngerti lah korelasi kampung sambil korek atau tapi bagi penghuni dia bukan raja dari rumah itu, sehingga dia hanya boleh menempati saja, tidak boleh menyewakan kepada orang lain, tidak boleh menjual pada orang lain. Ini bedanya antara maliki dengan maliki. Hubungannya antara maliki dengan maliki. Kalau maliki itu menjadi raja bagi yang dikuasai. Dan sekarang kita kalau hubungannya dengan tadi, kalau tadi saya itu penguasa rumah itu, maka saya berhak apa saja. Ya mau mati, mau jual, mau saya bongkar, mau saya apa saja, terserah saya. Tapi yang hanya menempati itu hanya punya hak pakai, tidak boleh menjual, tidak boleh menyewakan dan sebagainya. Kita yang di dunia ini, dunia atau alam semesta ini
adalah milik Allah. Ya, adalah milik Allah. Allah berhak berbuat apa saja terhadap yang ada di alam ini. Baik benda mati, benda hidup, termasuk kita ini manusia itu berada dalam kekuasaan Allah. Ya terserah Gusti Allah. Hanya Allah. Nah, keyakinan bahwa yang menguasai itu hanya Allah, yang merajai itu hanya Allah, inilah yang dikatakan tadi tauhid mulkiyah. Jadi yang menguasai ini adalah Allah. Dunia ini yang menguasai adalah Allah. Kita manusia tidak punya kuasa apa-apa. Kalau kita bisa jadi kaya, itu karena kita diberi kekayaan oleh Allah. Kalau kita ini bisa kuat karena kekuatan dari Allah. Karena itu, kalau kita sudah lemah, kita dianjurkan untuk la haula wala quwwata illa billah. Ini keyakinan bahwa Allah itu yang memiliki alam semesta, hanya satu-satunya di alam semesta, itu namanya tauhid uluhiyah. Kalau tadi tauhid rububiyah, sekarang tauhid mulkiyah. Kita semuanya ini adalah milik Allah. Bila kita meyakini bahwa Allah itu adalah merupakan Malik, Maliki, artinya penguasa atau raja, maka paling tidak kita harus meyakini bahwa Allah adalah sebagai pemimpin. Kalau dia raja, ya kita harus meyakini bahwa Allah adalah pemimpin atau wali. Kemudian kita harus memahami pula bahwa Allah juga adalah penguasa yang menentukan atau hakim, penguasa yang menentukan atau hakim. Yang ketiga, Allah menjadi tujuan kita atau tujuan. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu adalah sebagai raja atau penguasa, maka kita harus mengakui Allah sebagai pemimpin, Allah sebagai yang menentukan atau hakim, kemudian menjadikan Allah sebagai tujuan. Kalau ada misalnya kita ada seorang raja, kemudian kita tidak mengikuti pimpinannya, maka yang dilakukan kita atas pengakuan kita terhadap raja itu. Demikian juga kalau kita sudah mengakui bahwa Allah itu adalah pemimpin kita, pimpinan kita, maka kalau kita tidak mengikuti kata-kata Allah dahulu begini tidak dikerjakan, Allah tidak melarang begini tapi malah dilanggar, itu artinya bahwa kita itu bohong di dalam mengakui Allah sebagai satu-satunya raja atau satu-satunya penguasa. Ini tauhid ini. Jadi, karena itu saya sudah melakukan, karena itu perintahnya saya kerjakan, larangannya saya tinggalkan. Yang kedua, kalau kita sudah mengakui Allah sebagai
Ya boleh kita membuat kata-kata puji, tapi tidak boleh berlawanan dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, menjadi tujuan bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini kita hanya mengharapkan ridho Allah. Apa yang saya lakukan ini hanya karena Allah. Yang saya sering itu patuh kepada Allah. Ya Allah, saya terus terang masih orang yang senang dunia. Saya masih termasuk orang yang senang lalu diberi uang. Saya patuh kepada Allah. Saya minta kepadamu ya Allah agar saya dijadikan orang yang ikhlas. Itu. Saya masih ingat sesepuh kita dulu, Pak Haji Suryadi. Pak Haji Suryadi itu dalam salah satu rapat itu dia menyampaikan, sesuk aku lihat orang dulu, iya sendiri ya, si aku duit. Terus terang aku sih seneng gulai. Makasih saudara itu. Ya dia senang apa saudara itu kan cari uang untuk kemudian tasarrufkan. Jadi bukan hanya sekedar cari uang untuk ditabung-tabung itu bukan. Yang pasti ingat dalam satu pertemuan dulu juga. Waktu itu akan jalan atau sepeda saja apa itu ada hadiahnya. Hadiahnya paling besar radio. Kemudian orang kita nyepeda orang kita. Batasnya apa? Sudah di radio. Tapi kemudian karena ada terus aku ngomong bertipik. Jika dalam satu pertemuan itu dalam rapat itu Pak Jumadi waktu itu teman saya yang sudah dipanggil itu dia menyampaikan Pak mereka pinjam gaji Darul Musola. Pak Suryadi langsung ya minggu aku semuanya aku kabeh diborong sama Pak Suryadi sebenarnya aku. Jadi itu semuanya hendaknya ditujukan hanya karena Allah yang menjadi tujuan. Kan lain dengan misalnya saya memberikan uang kepada tetangga kiri kanan, tapi dengan tujuan supaya dipilih menjadi RT itu tadi. Itu tujuannya bukan Allah, tapi tujuannya manusia. Di sini Allah pilihan RT dan aku kepilih misalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang berikutnya yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah, yaitu suatu keyakinan bahwa hanya Allah lah yang pantas menjadi sembahan, hanya Allah lah tempat kita beribadah. Jadi begini. Sejak dari dulu itu manusia punya fitrah atau ya keinginan atau ya naluri untuk menyembah. Itu sejak dulu. Kalau tidak tahu apa yang harus disembah, dia akan mencari sembahan-sembahan. Ada melihat matahari sangat besar. Wah, itu yang patut saya. Ada lagi melihat sungai sangat besar diberikan rezeki. Sungai di sebelah. Ada gunung menakutkan di sebelah. Itu seperti itu. Nah, kalau ini tidak diberitahu, maka ya seperti itu. Ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah dewa,
Ya Allah, tidak sakit tempat itu. Yang patut disembah itu hanyalah Allah. Ini. Karena itu kemudian Allah beritahu ini, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidhikri. Innani sesungguhnya aku anallah, aku adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidhikri, caranya adalah dengan mendirikan sholat. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat itu untuk ingat kepadaku. Ini surat Toha ayat 14. Jadi Allah memberitahu kita yang disembah itu Allah. Caranya nyembah itu sholat. Nah, sholat nyembah juga kalau tidak diberitahu caranya itu juga macam-macam. Kalau nyembah kasih ketoprak seperti itu. Ya. Dulu ada beribadah kasih di Sungai Nil, katanya supaya Sungai Nil itu tidak marah, itu diberikan gadis yang cantik untuk diberikan di situ. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, jadi apa yang saya sampaikan itu adalah itu dari kuliah akidah kita, bapak-bapak kuliah ini ya. Kuliah kita dari Junahar Ilyas. Jadi besok kalau bapak ibu pengen membaca tentang kuliah kita ini, buku judulnya Kuliah Akidah tulisan Dr. Junahar Ilyas. Yang sekarang sudah Allahu ya. Itu. Nah, demikian yang saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan, saya minta maaf. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang saya sampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita.